Getar Pemilu 2024. Halo, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Jakarta, Bandung, Semarang, Tegal, Surabaya, Lampung, Medan, dan Palembang. Program El Sinta News Sentok edisi siang. Getar Pemilu hadir kembali menemani ruang dengar Anda pada edisi hari Rabu 30 Agustus 2023 bersama saya Muhammad bin Jahidin akan memandu agenda Getar Pemilu kali ini. Dan pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas tema mengenai bagaimana pemilu 2024 ini akan mengakomodasi kaum disabel, orang sakit, dan juga lansia. Bersama dengan dua orang narasumber terkemuka yang sudah hadir juga bersama kami via Zoom. Mohon izin Bapak-Bapak dan Mas kalian bisa nyalakan kamera dulu ini, ya biar bisa saling bertatap kita. Ya, yang pertama sudah hadir ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, ada Pak Hoirul Anam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anam. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, yang kedua kita sapa juga Sekretaris Jenderal Komite Independen Sadar Pemilu, ada Mas Aska Abdi Amrurobi. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Aska. Mic-nya mati, Mas Aska, mohon maaf. Halo Mas Aska. Ya tampaknya masih kendala teknis ya. Mas Aska sudah bisa? Halo? Oh ya, mungkin sambil memperbaiki kembali komunikasi kita ya, Mas Aska. Dan Anda pendengar bisa memberikan tanggapan, komentar kami di 021 5869000, juga pesan singkat WhatsApp kami 081 1806543. Kami akan membahas mengenai bagaimana pemilu 2024 ini akan mengakomodasi kaum disabel, orang sakit, dan juga lansia. Saya sapa kembali ada Mas Aska Abdi Amrurobi, Sekretaris Jenderal Komite Independen Sadar Pemilu. Halo Mas Aska. Selamat siang Pak Anam. Mas Aska dan juga Pak Anam sehat semua ya siang hari ini ya. Ini mic-nya, mohon maaf. Oke. Baik, sebelum saya ke Mas Aska, saya ke Pak Anam dulu. Pak Anam, bagaimana sebetulnya KPU mengawal atau kemudian menghadirkan, membawa pemilihan umum ini sebagai pelaksana tentunya bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya ini saudara-saudara kita kaum disabel, kemudian orang sakit, dan juga orang-orang tua lansia kita, Pak Anam. Oke, terima kasih Mas ya. Jadi kami selaku penyelenggara pemilu ya, kita punya komitmen yang kuat terhadap bagaimana memberikan ruang lebih atau aksesibilitas kepada kawan-kawan disabilitas. Dalam beberapa tahapan ya, contoh misalkan yang pertama misalkan dalam tahapan pencalonan. Untuk tahapan pencalonan kita tidak memberikan pembeda bagi kawan-kawan disabilitas. Artinya bahwa disabilitas ini dianggap bukan bagian dari masalah kesehatan. Jadi sepanjang yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas, tidak masalah yang bersangkutan kemudian menjadi bagian dari calon ya atau peserta pemilu. Kemudian yang kedua misalkan dalam proses tahapan coklit ya, dalam tahapan coklit atau dalam pendataan pemilih ini penting kita lakukan. Melakukan coklit kepada masyarakat, salah satunya adalah kepada kawan-kawan disabilitas. Untuk kemudian kita lakukan mapping, kita lakukan pemetaan terhadap kawan-kawan disabilitas. Di desa mana, TPS mana, kecamatan mana ada kawan-kawan disabilitas. Kalau di KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih, kita mengkategorikan paling tidak ada lima disabilitas, yaitu mulai dari tunawicara, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita maupun juga disabilitas mental. Untuk di Jawa Timur sendiri dari 31.402.000 pemilih
tercatat ada 155.284. Ini yang berhasil kita identifikasi. Ya. Jadi kalau saya secara pribadi meyakini jumlah itu lebih ya. Tapi yang berhasil kita identifikasi oleh kawan-kawan petugas Pantarlih itu sejumlah 155.284. Dan hasil mapping, hasil pendataan ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka untuk memastikan ke depan kawan-kawan petugas kami di KPPS khususnya ini bisa lebih mempersiapkan diri bahwa di TPS saya misalkan ada pemilih dengan disabilitas netra berapa orang, runggu berapa orang, dan sebagainya. Kemudian juga dalam proses sosialisasi ya. Dalam proses sosialisasi kami juga memberikan ruang yang lebih kepada kawan-kawan disabilitas ya. Jadi kalau di KPU secara umum kita punya 5 segmen ya, 5 segmen untuk sosialisasi kita. Jadi mulai dari segmen pemilih pemula, segmen kelompok agama, segmen pemilih perempuan, segmen kaum marginal, dan segmen disabilitas. Jadi disabilitas ini menjadi satu dari 5 segmen besar dalam proses sosialisasi kita. Termasuk kemudian kawan-kawan akan selalu kita libatkan dalam proses rekrutmen relawan demokrasi ya. Jadi kita biasanya setiap pemilu kita bentuk namanya relawan demokrasi, dan ada satu segmen tadi ya di samping target sosialisasi relawan demokrasi ini juga ada prioritas untuk kawan-kawan disabilitas. Kemudian berikutnya juga dalam hal ketika proses hari H. Hari H di TPS tanggal 14 Februari, kami sudah meminta kepada kawan-kawan di bawah untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama adalah TPS ini harus aksesibel. Aksesibel artinya tidak boleh TPS dibangun di tempat yang berunda atau tidak rata. Kemudian sudah diatur juga di regulasi kita, misalkan terkait pintu masuk ini nggak boleh kurang dari 90 cm. Kemudian meja untuk bilik suara ini tidak boleh lebih dari 75 cm. Kemudian untuk kotak suara juga tidak boleh lebih dari 35 cm. Prinsipnya adalah bahwa TPS yang didirikan ini harus aksesibel untuk kawan-kawan disabilitas. Kemudian juga KPU juga menyediakan template untuk kawan-kawan tunanetra. Selain itu juga ada regulasi juga yang mengatur bagi kawan-kawan disabilitas yang ataupun usia lanjut ataupun mereka pemilih yang sakit, ini diperbolehkan membawa pendamping. Membawa pendamping ini juga disyaratkan pendamping yang bersangkutan ini mengisi form C3. Di situ disampaikan agar pendamping ini juga ikut merahasiakan pilihan dari kawan-kawan disabilitas. Kemudian juga di PKPU pemungutan suara juga diatur, misalkan ada perlakuan istimewa tidak hanya kawan-kawan disabilitas tapi juga orang-orang yang sakit baik di layanan kesehatan seperti rumah sakit maupun juga puskesmas misalkan, ini bisa menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas ya, dengan catatan memang paling tidak sudah mengurus namanya form pindah pilih atau form A. Termasuk juga kalau memang ditemukan ada pemilih yang memang sakit dan tidak bisa hadir ke TPS, maka KPPS boleh atau bisa untuk mendatangi kepada pemilih yang sakit tersebut, dengan catatan adalah disetujui oleh para saksi. Ya. Itu mungkin sebagai awal diskusi kita terkait layanan-layanan atau pemilu akses bagi kawan-kawan disabilitas, lansia maupun juga kawan-kawan yang sedang sakit. Baik Pak Anam, tapi sejauh ini apa sebetulnya evaluasi yang mungkin bisa dilakukan oleh KPU setelah beberapa kali melakukan pemilu ya belakangan? Apa yang menjadi catatan penting menghadapi saudara-saudara kita berkebutuhan ini, Pak Anam?
Ya, catatan pentingnya adalah bagaimana kemudian memberikan keyakinan bagi kawan-kawan disabilitas ini untuk tetap datang ke TPS ya. Jadi gini Mas ya, jadi ada beberapa kendala, ada kalanya juga, cuman ini nggak banyak, tapi ada di banyak tempat ya. Ini ketika petugas kita melakukan proses pendataan coklit, ini ada banyak yang kemudian keluarga itu yang tidak mau kalau keluarganya itu dikategorikan sebagai disabilitas ya. Ini meskipun tetap setelah itu tetap kita catat sebagai pemilih disabilitas. Tapi banyak ya, jadi banyak ya, mungkin ini karena karakter di negara kita di timur yang masih menganggap bahwa disabilitas ini adalah sesuatu yang kurang ya. Jadi itu yang kemudian sedikit kendala. Jadi berupaya menyembunyikan ketika ada keluarganya yang menjadi disabilitas ya. Ya itu ya. Jadi dua hal. Yang pertama bahwa kita membuka ruang mindset kita bahwa disabilitas ini bukan sesuatu kekurangan ya. Yang kedua adalah memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan kepada kawan-kawan disabilitas bahwa hak-hak mereka sebagai disabilitas ini tetap diberikan, dilayani sebaik mungkin oleh penyelenggara pemilu. Ini dua hal. Baik Pak Anam. Kalau gitu saya ke Mas Aska dulu ya Pak Anam ya. Mas Aska, bagaimana Oke. sebetulnya melihat penyelenggaraan pemilu kita selama ini? Sudah cukupkah mengcover mereka saudara-saudara kita disabilitas? Baik, terima kasih Mas Muhammad. Secara prosedural tadi Pak Anam sudah sangat detail menjelaskan bagaimana eh, dalam tahapan coklit atau mutarlih seperti itu ya, pemutakhiran data pemilih, kemudian juga dalam tahapan sosialisasi dan bahkan yang terakhir dalam tahapan pemungutan suara. Namun dari hasil catatan kami, salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta, dan semoga ini tidak terjadi di Jawa Timur seperti Pak Anam, ada beberapa hal yang kami highlight. Seperti itu. Yang pertama ialah masih banyak teman-teman difabel yang tidak terdata karena ada dua hal, Mas Muhammad. Yang pertama, karena memang ketidakpahaman petugas pantarlih seperti itu atau petugas coklit seperti itu tentang ragam difabelnya. Tadi Pak Anam sudah menjelaskan bahwa ada 5 setidaknya. Ada difabel netra, difabel rungu, difabel wicara, difabel daksa, dan difabel mental seperti itu. Tapi kadang teman-teman pantarlih yang kita temukan ialah nggak paham gitu. Misalnya apakah dia masuk ke dalam difabel rungu atau bahkan difabel mental. Kebanyakan memang yang tidak paham itu apakah dia tergolong ke dalam difabel mental atau bukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dari faktor internal keluarga Pak Muhammad seperti itu. Jadi masih kami temukan di beberapa daerah terutama di pelosok seperti itu ya, di pelosok yang menganggap bahwa ngapain sih teman-teman difabel itu memilih kayak gitu, atau bahkan nggak usah didata, cuma 1 orang aja yang difabel, keluarga saya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama, selain memberikan pemahaman yang konkret, yang lebih dan detail kepada penyelenggara pemilu di tingkat bawah, kita juga harus memberikan pemahaman yang lebih untuk keluarga dari teman-teman kita yang difabel. Itu yang kedua. Kemudian juga terkait dengan lansia dan orang sakit, saya rasa pada saat tahapan coklit atau tahapan pemutakhiran data pemilih itu tidak ada hal yang saya rasa kendala seperti itu di tahapan coklit. Kemudian di tahapan kampanye dan sosialisasi misalnya, ini catatan kami Pak Muhammad, dan mungkin menjadi refleksi juga untuk KPU di sini ya. Kebetulan ada Pak Anam sebagai anggota KPU Jawa Timur seperti itu. Kami telah menganalisis hampir seluruh website KPU baik RI maupun provinsi. Ternyata kami juga melihat bahwa website tersebut tidak aksesibel, Mas Muhammad dan Pak Anam, seperti itu untuk teman-teman difabel. Misalnya tidak ada pembaca layar. Mungkin kalau KPU RI sudah ada sekarang ya, alhamdulillah sudah ada pembaca layar fitur, walaupun memang di laptop bawaan juga sudah ada, tapi teman-teman difabel biasanya menggunakan fitur tersebut langsung di websitenya. Seperti itu pertama, tidak ada pembaca layar. Kemudian juga warna yang tidak kontras, Pak Muhammad. Kalau kita lihat websitenya KPU RI lah misalnya, atau Bawaslu RI lah misalnya, ada warna putih bersanding dengan warna abu-abu. Nah, itu kan sulit untuk teman-teman difabel, terutama low vision, melihat atau membaca website tersebut.
Kemudian juga ada warna yang kuning kuning banget kayak gitu. Teman-teman low vision kan sulit untuk membacanya. Kemudian juga terlalu banyak teks. Ini juga nggak baik untuk website seperti itu ya. Dan mungkin dari penyelenggara pemilu juga harus paham bagaimana website yang aksesibel bagi teman-teman difabel. Kemudian juga sosialisasi dan kampanye yang tidak inklusif seperti itu ya. Beberapa temuan kami atau beberapa pendapat dari teman-teman difabel bahwa jangan sampai sosialisasi itu dilakukan dipisah kayak gitu. Jadi sosialisasi khusus teman-teman difabel, sosialisasi khusus anak muda, sosialisasi untuk perempuan dan lain sebagainya. Jangan di klaster-klaster, tapi teman-teman difabel juga pengen bareng-bareng kayak gitu. Biar sama-sama tahu bagaimana masyarakat lain untuk memberikan fasilitas kepada atau memberikan layanan kepada teman-teman difabel. Kemudian terkait dengan lansia memang kita tidak bisa memunafikan ya bahwa informasi juga kurang seperti itu, apalagi lansia kan banyak yang gagap teknologi. Nah ini bagaimana KPU dan masyarakat sipil, terutama kami dari LSM, bisa memberikan informasi-informasi kepada teman-teman atau kepada pemilih lansia dan orang-orang sakit. Kemudian yang terakhir catatan kami di pemungutan suara memang masih ada TPS yang tidak aksesibel seperti misalnya berundak, kemudian juga berpasir. Tadi juga pintu yang masih banyak tidak besarnya tidak 90 cm seperti itu. Nanti kursi roda tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Dan bahkan pengetahuan teman-teman PTPS seperti itu atau teman-teman KPPS seperti itu juga nggak paham untuk memberikan minimal bagaimana mereka memberikan layanan. Misalnya kalau ada teman-teman difabel netra, gimana cara mereka menuntunnya. Banyak yang memegang tangan kemudian ditarik. Nah itu kan hal-hal yang saya rasa mendasar bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah, pemahaman seperti itu. Kemudian juga cara memanggil kalau teman-teman yang tunarungu atau tunawicara dan lain sebagainya. Kemudian tadi terakhir mungkin ya ini terkait dengan template braille ya, Pak Anam dan Pak Muhammad. Template braille ini kan yang disediakan hanya template braille Pilpres dan DPD seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan template braille DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota? Kita sebetulnya sudah sempat mendiskusikan dengan KPU RI, dengan teman-teman penyelenggara pemilu lainnya, dengan alasan yang mereka yang menjadi tantangan adalah kesulitan anggaran dan besar surat suara. Nah, ini yang salah satu rekomendasi kami di sebuah riset tentang redesign bentuk surat suara itu, bagaimana surat suara juga bisa semakin ringkas, tapi juga tidak menghilangkan esensi dan tidak menjadikan kesulitan bagi teman-teman difabel seperti itu. Itu mungkin sedikit catatan dari saya. Baik Mas Haska. Pak Anam, kita dengar dulu suara masyarakat ya, karena sudah ada pendengar yang bergabung nih bersama kita. Ada Pak Teguh dari Cengkareng, Jakarta Barat. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Teguh. Assalamualaikum Bang Muhammad. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Teguh. Oke, bicara masalah tunanetra ya. Iya betul. Saya tunanetra. Saya jangankan pemilihan presiden, pemilihan caleg, sampai pemilihan presiden, gubernur, RT itu saya nggak pernah ketinggalan. Kenapa saya bilang gitu? Kalau sampai saya nggak bisa milih, saya komplain atau kurangnya apanya juga, ya kan? Jadi begini, kalau setiap saya datang ke TPS, istri saya yang nuntunin saya, yang nuntunin tangan saya, nomor si Ani udah janjian dari rumah kita udah janjian. Jadi ntar kalau nomor ini ya, saya nomor ini nih saya pilih. Nah jadi saya biar tunanetra, saya nggak mau ketinggalan nggak milih tuh. Jangan ke presiden, jangan ke gubernur, jangan ke RT aja saya nggak mau, harus saya milih. Nah jadi saya sangat saya nggak mau ketinggalan kalau masalah urusan pemilihan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Putra. Ya, Anda pendengar lain juga bisa ya berikan komentar 0215869.000 masih kami buka. Pak Anam nih, tadi kita konfirmasi langsung. Ternyata aksesibilitas bagi saudara-saudara kita di disabilitas, orang tua yang sakit ini belum maksimal. Kalau dari KPU sendiri seperti apa upayanya? Iya, jadi saya ini kan di KPU sudah 15 tahun sebenarnya Mas ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari pemilu, pilkada, saya merasakan betul bagaimana kemudian upaya-upaya dari KPU RI untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap kawan-kawan disabilitas. Kalau kemudian memang ditemukan masih ada kurang-kurang dan kurangnya, tentu kami tidak menampik ya. Karena pemilu ini kan kegiatan kolosal ya. Jadi pelibatan sangat besar dan itu melibatkan hampir seluruh masyarakat Indonesia ya.
Di Jawa Timur saja ya, karena saya itu ketua KPU Jawa Timur, tentu wilayah saya adalah Jawa Timur ya. Kita Jawa Timur aja kita punya 120.600 TPS ya. Tentu meskipun sudah kita berikan pelatihan, kita berikan bintek, kita berikan panduan, ada saja petugas kita yang mungkin aba ya. Tapi sekali lagi yakinlah bahwa kami terus berupaya. Kantor-kantor misalkan, kami juga sudah meminta kepada kantor-kantor di seluruh KPU di Jawa Timur juga untuk aksesibel ya, ada penanda jalan ya, toilet disabilitas dan sebagainya. Kemudian juga tadi masukan dari Mas Muhammad ya, jadi terkait akses web akses ya. Ini memang kami akui bahwa website kita sekarang tidak akses untuk kawan-kawan disabilitas. Ini dikarenakan template website ini sekarang diambil alih oleh KPU RI. Ya. 2 tahun yang lalu sebelum template-nya ini diambil oleh KPU RI, kami sudah menggunakan web akses ya, disabilitas akses full semuanya. Jadi audio, warna dan sebagainya itu sudah ada. Tapi kemudian ada kebijakan dari KPU RI bahwa seluruh template website se-Indonesia itu adalah diwajibkan menggunakan template yang sama melalui KPU RI. Jadi bukan berupaya untuk mencari pembenaran, tidak ya. Tapi kita akui memang hari ini masih belum, karena memang itu menjadi ranah dan kewenangan KPU RI ya. Jadi dan ini beberapa kali dalam setiap rapat koordinasi selalu kita sampaikan kepada KPU RI agar websitenya adalah punya disabilitas akses ya. Kemudian juga terkait Braille ya, terkait template untuk Braille itu juga sama. Ini sama, ini adalah kebijakan KPU RI. Kami tidak bisa, kami tidak boleh, kami tidak punya kewenangan untuk membuat template tersendiri. Itu nggak bisa ya. Jadi ini kewenangan KPU RI. Kemudian juga kami di Jawa Timur, kami juga kemarin beberapa waktu yang lalu kami mengundang kawan-kawan media, misalkan bekerja sama dengan kawan-kawan disabilitas, dengan kawan-kawan Pertuni, dengan saya lupa ya beberapa lembaga, itu dalam rangka untuk pelatihan pemberitaan untuk kawan-kawan disabilitas. Artinya bahwa bagaimana kemudian media ini bisa melakukan pemberitaan ketika ada kegiatan-kegiatan atau terkait kawan-kawan disabilitas. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga sudah bekerja sama dengan kawan-kawan Pertuni juga terkait bagaimana kemudian ke depan kita melakukan proses-proses sosialisasi kepada kawan-kawan disabilitas. Saya kira tadi ada masukan yang baik ya, tidak perlu mengumpulkan jadi satu, tapi hendaknya kemudian kawan-kawan disabilitas ini juga dibarengkan. Tapi itu sekali lagi akan kita kaji, kita diskusikan dengan kawan-kawan Pertuni. Kemudian 2 hari yang lalu, tanggal 28 Agustus, kami juga bertemu ya, bersilaturahim juga dengan kawan-kawan pusat pemilu pusat pemilu akses ya. Jadi kami juga berkoordinasi bagaimana kemudian menjamin hak dari kawan-kawan disabilitas dan melakukan proses fasilitasi yang lebih ya. Jadi sekali lagi Mas ya, jadi ya tentu kalau bicara kurang, kami meyakini masih banyak kekurangan. Tapi semakin tahun saya kira proses fasilitasi untuk kawan-kawan disabilitas ini semakin baik, semakin bagus. Termasuk misalkan adanya rekapitulasi secara khusus ya. Jadi dalam berita acara C1 ya, berita acara C1 itu berita acara di tingkat TPS, di situ muncul ya berapa kawan-kawan disabilitas, pemilihnya di setiap TPS berapa, yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Ini juga menjadi bagian bahwa KPU serius ya untuk memberikan fasilitasi lebih kepada kawan-kawan disabilitas. Iya. Kita ke pendengar lagi ya, Bapak-Bapak sekalian. Sudah ada Pak Putra nih dari Medan, Sumatera Utara. Pak Putra, selamat siang. Ya, Assalamualaikum kedua Pak narasumber. Silakan Pak Putra. Dan Pak Anam dari KPU. Begini Pak Muhammad dan Pak narasumber kedua. Dalam hal logistik,
Ini logistik untuk KPU di akar rumput ini secara alat prasarananya itu sudah digelontorkan belum ya di setiap zona gitu akar rumput? Karena kan Pemdanya kan pasti serah terima itu ya, pemerintah daerah dengan KPU setempatnya gitu, disaksikan oleh saksi yang lain gitu. Itu bisa nggak dipastikan, digaransi sudah terjadi? Yang kedua Pak, mohon izin, dalam hal biaya operasional di KPU setempat itu, mereka kan pasti bekerja nih, dan mereka kan pasti satu kali 24 jam mempersiapkan ini. Ini bagaimana? Kan kalau kita Februari kan pemilihan presiden nih. Kalau dia November kan kan alat saprasnya kan itu juga yang dipakai untuk difabel gitu. Apakah begitu sistemnya atau apa? Yang ketiga, mohon izin Pak. Katakan terjadi difabel ini di lapangan itu terjadi kesulitan gitu, ada hambatan banyak gitu. Ini adakah monitor evaluasi disampaikan kepada KPU RI bahwasanya kendala-kendala itu bisa diatasi nih. Karena gini Pak, mohon izin, ketika orang datang ke TPS itu pukul 7 pagi sampai siang, biasanya itu kan ada batas waktu injury time itu jam 2 siang. Padahal gerak cepat jemput bola dari petugas KPU kita atau petugas di akar rumput itu nggak sampai ke situ gitu. Ini bentuk berita acara lapornya gimana? Apakah surat-suara itu hilang atau berpotensi dimanfaatkan oleh oknum gitu? Karena ya bisa lebih bagus kita bicara dalam hal ini tegas gitu ya, daripada nanti teriak-teriak kebakaran jenggot gitu. Bagaimana kedua Pak narasumber ini menanggapi hal ini dalam hal tadi itu, dana operasional logistik, alat sarana prasarananya, terus moneternya dan sebagainya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra. Sebelum ke Mas Aska, kita konfirmasi dulu ya Mas Aska ya, ke Pak Anam ya. Pak Anam bagaimana nih menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Putra tadi mengenai teknis pemilu? Ya, saya tidak terlalu nyambung terkait logistik tadi ya. Tapi prinsip untuk logistik kita memang masih belum ya. Ini masih persiapan proses-proses pengadaan ya. Jadi masih belum. Yang jelas untuk logistik pemilu khususnya di TPS itu akan dikirim sehari sebelum hari pemungutan suara. Itu akan dikirim di kelurahan, desa, baru kemudian di pagi hari itu akan diambil oleh kawan-kawan KPPS untuk kemudian dibuka, disaksikan oleh saksi maupun pemilih yang sudah hadir. Kemudian yang kedua terkait salah satu layanan kawan-kawan disabilitas, bahwa untuk khusus kawan-kawan disabilitas ini tidak perlu antri. Jadi kawan-kawan disabilitas ini ketika datang hadir harus diutamakan. Jadi nggak perlu antri, tapi bisa langsung masuk menggunakan hak pilihnya. Itu mungkin tambahan sedikit, Mas. Baik, Mas Aska, ini KPU sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya kita manusia kan berusaha ya, batasan tetap ada ya Pak Anam ya. Tapi bagaimana melihatnya? Apakah memang dengan usaha yang dilakukan KPU, akhirnya saudara-saudara kita kaum disabilitas, kemudian orang tua, juga yang sedang sakit itu memang meningkat rasa keinginannya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu? Bagaimana Komite Independen Sadar Pemilu melihatnya? Baik, terima kasih Pak Putra. Terkait dengan terjadi kesulitan di difabel seperti itu, apakah ada monef dari KPU? Saya rasa ada seperti itu, dan kebetulan kami juga sempat memberikan rekomendasi kepada KPU dari hasil temuan lapangan kami bahwa masih ada beberapa tempat yang tidak aksesibel pada pemilu 2019 dan juga pilkada di kemarin 2020 seperti itu, dan harapannya di pemilu 2024 nanti kita lihat nih, kita punya peta di mana saja TPS yang tidak aksesibel kemarin. Kemudian nanti di pemilu 2024 kebetulan kami juga pemantau nasional, dan salah satunya memantau di hari pemungutan dan penghitungan suara seperti itu. Kami mau melihat apakah TPS yang kemarin kita temui itu masih tetap aksesibel, masih tetap tidak aksesibel atau sudah aksesibel. Kalau tidak aksesibel, ya kita laporkan balik kepada KPU seperti itu. Bagaimana keseriusan mereka, bagaimana KPU daerah melaksanakan, atau bahkan mungkin bisa saja kita di KPP-kan seperti itu. Etika penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan panduan, dengan etika kemanusiaan dan lain sebagainya seperti itu. Itu rencana kami ke depannya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan partisipasi, Mas Muhammad, ini memang sedikit cerita bahwa sebetulnya kami dari KISP itu awalnya tidak fokus dengan inklusivitas, Mas Muhammad. Cuma pada saat pemilu 2019 ada banyak teman-teman kami yang kebetulan kami menurunkan 220 orang personil,
di pemilu 2019 dan mereka menyayangkan atas TPS yang tidak aksesibel. Nah, dari situ kita mulai merambah, mulai mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman difabel dan lain sebagainya. Nah, dan ada satu titik di mana kita juga sangat-sangat ini mungkin ini mungkin terlepas dari KPU, saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin untuk menciptakan pemilu yang aksesibel, tapi di satu sisi di teman-teman difabel ada salah satu organisasi di daerah istimewa Yogyakarta bilang bahwa Mas, kami itu sudah advokasi pemilu aksesibel sudah lama Mas, tapi hasilnya ya sama aja kayak gitu, bahkan terkadang ada kemunduran di satu titik, salah satunya di aksesibilitas TPS dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi titik balik kami dari KISP untuk memantau pemilu yang inklusif. Kemudian sedikit ini sebelum saya lupa, memang terkait dengan aturan ya Mas Muhammad, nanti mungkin bisa diklarifikasi oleh Pak Anam terkait dengan regulasi pasien di rumah sakit terutama, itu juga menjadi catatan kami, yaitu regulasinya sering berubah-ubah. Misalnya pada Pileg 2004 kami temukan bahwa syarat untuk menjadi pemilih di rumah sakit ialah harus pindah memilih, kemudian lapor PPS, kemudian juga bisa menggunakan kartu pemilih di TPS khusus. Kemudian juga di Pilpres 2004 itu berubah seperti itu. KPU bisa membentuk TPS khusus, kemudian juga petugas PPS tempat minimal 3-5 orang. Tapi ada juga yang regulasi yang kalau tidak salah di sana itu tidak membuat TPS khusus, tapi bisa dipindahkan ke TPS terdekat di dekat rumah sakit seperti itu. Nah, regulasi-regulasi seperti inilah yang perlu kejelasan seperti itu. Apakah di 2024 ada TPS khusus atau harus ke TPS terdekat atau seperti apa nanti didatangi oleh KPPS dan lain sebagainya. Nah, ini perlu pemahaman bersama oleh KPU seperti itu terkait dengan regulasi bagi pasien di rumah sakit seperti itu. Jangan sampai pasien di rumah sakit tidak bisa memilih atau bahkan hanya memilih satu surat suara saja karena memang bukan tempat mereka di sana seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita mau memperoleh 5 surat suara harus di tempat sesuai dengan KTP aslinya dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana mungkin strategi dari KPU itu sendiri. Terima kasih Mas Muhammad. Baik, Mas Aska, ini menarik ya, karena mungkin bisa jadi yang sakit lebih banyak daripada yang difabel mungkin ketika hari H pemilihan. Tapi tadi ada poin yang menarik juga ya di Pak Anam yang disampaikan Mas Aska, bahwa pemilu itu tidak hanya hari H di TPS, tapi sampai hari ini. Saat ini kan masih momen penetapan DCS, daftar calon sementara. Ini bagaimana aksesibilitasnya bagi saudara-saudara kita disabel, kemudian orang tua ini mengakses hal-hal seperti itu. Apakah sudah terjamin juga mereka mengetahui ini siapa sih bakal calon yang akan mereka pilih? Bisa dikonfirmasi langsung, Pak Anam? Ya, ditahan dulu Pak Anam, tentu... boleh ya? Ditahan dulu boleh ya? Sebelum dijawab nih, sudah ada pendengar lagi nih bergabung ini. Ada Pak Abbas dari Bandung. Selamat siang Pak Abbas. Halo, selamat siang Pak Abbas. Tampaknya belum tersambung. Pak Abbas bisa telepon lagi ya, 0215869000 atau WhatsApp kami 0811806543. Silakan, Pak Anam tadi bisa dikonfirmasi lagi. Oke. Sekali lagi tentu emang untuk fasilitasi kawan-kawan disabilitas ini menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi misalkan terkait sosialisasi, di samping sosialisasi tatap muka yang kita lakukan, kita juga melakukan banyak optimalisasi terkait media sosial kita. Jadi media sosial mulai dari media sosial yang konvensional, Facebook, ya, Twitter, dan sebagainya. Kita juga ada TikTok, ada Instagram, ada semuanya lah. Semua media sosial kita masuki, karena masing-masing media sosial tentu memiliki segmen yang berbeda. Kemudian juga di samping itu juga ada juga kirap pemilu. Kirap pemilu ini kita melakukan kirap keliling, kalau ini programnya KPURI, keliling se-Indonesia. Di Jawa Timur kita juga hari-hari ini setiap hari keliling dari kecamatan ke kecamatan, harapannya bisa menjangkau seluruh masyarakat. Ini bab perihal sosialisasi. Meskipun memang tidak dikhususkan ya, khusus untuk kawan-kawan disabilitas ya, tapi harapannya ini bisa menjangkau tidak hanya di elit-elit
politik atau di ruang-ruang tertutup, tapi juga bisa menjangkau pada seluruh masyarakat ya, sampai ke lapisan bawah. Kemudian berikutnya juga tadi disampaikan Mas Aska misalkan terkait regulasi terkait pelayanan orang sakit ya. Jadi yang pertama tentu sekali lagi kami bukan pembuat regulasi Mas Aska ya. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa untuk 2024 sebenarnya sudah kita fasilitasi adanya TPS di lokasi khusus. Ini sudah kita buat lebih awal untuk agar persiapannya lebih matang. Jadi jauh hari sejak bulan Maret, bulan April yang lalu kita sudah berkirim surat mengundang seluruh stakeholder ya, mulai dari tahanan ya. Tahanan ini sebenarnya bagian dari orang-orang disabilitas ya, karena tidak bisa keluar ya. Tahanan, kemudian anak-anak di pondok pesantren maupun di panti sosial, panti breda dan sebagainya. Tercatat misalkan di Jawa Timur kami sudah membentuk ada 440-an ya, ada 416 TPS lokasi khusus ya, untuk melayani 102.355. Hanya memang dari 416 TPS khusus ini satu pun saya lihat memang tidak ada yang itu dibangun di rumah sakit ya. Ya. Jadi kenapa? Karena untuk KPU menentukan atau membangun TPS di lokasi khusus ini ada persyaratannya. Persyaratannya adalah ada permintaan dari orang yang bertanggung jawab di lokasi tersebut. Ya, kami tidak mungkin tiba-tiba membangun TPS di situ. Jadi harus ada permintaan. Misalkan kampus ya, ITS mengajukan, maka ada di situ tanda tangan dari dekan meminta KPU untuk mendirikan TPS khusus di kampus. Pemilihnya siapa? Ini pemilihnya, ada daftarnya. Lah, rumah sakit tidak mau, dan kami tidak mungkin memaksa. Ya. Jadi dari 416 TPS di lokasi khusus, satu pun tidak ada di rumah sakit. Lebih banyak memang tersebar di rutan, lapas, tahanan, maupun juga di pondok pesantren, asrama, dan panti-panti sosial. Ini yang ada. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait pelayanannya bagaimana untuk orang sakit ya. Jadi diregulasi, karena ini masih rancangan, Mas Asmi, Mas Muhammad, ini masih rancangan, sudah diatur juga bahwa pemilih yang sedang sakit di rumah sakit, ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan catatan sudah melakukan pindah pilih ya. Jadi proses pindah pilih saya kira sekarang tidak rumit ya, bisa online ya, bisa, yang penting itu ada yang bertanggung jawab ya. Ya jadi pindah pilih 7 hari sebelum hari H. Nah, kadang pertanyaannya bagaimana orang yang sakit ketika sehari sebelum hari H, kan repot ya. Ya jadi dan mohon maaf ya, pemilu kita ini kan kami sebagai penyelenggara itu dituntut tidak hanya bicara teknis, tapi bicara administratif. Ini pelaporan. Berapa surat suara yang dikirim, yang digunakan, yang rusak, yang tidak terpakai, dan sebagainya. Nah, memang kerepotan kami adalah ketika orang-orang sakit yang memang yang belum melakukan proses pindah pilih. Ini yang susah. Nah, salah satu jalan ya yang biasanya kami pakai di Jawa Timur, ini adalah meminta rekomendasi dari Bawaslu. Yeah. Nah, jadi ini jalan pintasnya. Jalan pintasnya adalah kami minta Bawaslu merekomendasi nama-nama berikut ini bisa menggunakan hak pilih. Maka kita laksanakan. Kalau kemudian tidak ada rekomendasi, mereka tidak ada surat pindah pilih, kita layani. Baik. Kami yang salah. Sehingga kemudian dilakukan proses pemungutan suara ulang. Ya. Jadi ini memang dilematis ya, jadi dilematis. Jadi dan memang nggak mungkin membantu, tapi bantuannya juga kurang maksimal karena usaha pribadi begitu ya Pak. Iya, makanya kecuali ada rekomendasi Bawaslu, ini bisa kita jadikan payung. Biasanya gitu. Kalau di Surabaya ini di Dr. Sutomo, biasanya Dr. Sutomo itu kita layani dengan 14 TPS sekitar. 14 TPS untuk masuk ke rumah sakit di daerah Mojo, kalau di sini Mojo nama kampungnya ya. Dr. Sutomo itu 14 TPS masuk ke dalam. Nah, melayani mereka yang sudah ada datanya maupun juga
petugas medis ya, petugas medis yang memang tidak bisa menggunakan hak pilih di tempat asal. Lah, bagi yang untuk yang sakit yaitu tadi salah satu cara kami adalah meminta Bawaslu merekomendasikan nama-nama berikut ini untuk menggunakan hak pilih. Itu cara kita. Kalau cara normal harus paling tidak 7 hari mengurus surat pindah memilih. Ya, jadi memang dilematis kita terkait hal seperti ini. Itu mungkin beberapa tambahan. Baik, Bapak-Bapak, kita ke pendengar lagi ya. Sudah ada 2 pendengar bergabung ini. Ada Pak Ahmad di Bandung. Selamat siang, Pak Ahmad. Ya, selamat siang. Iya, silakan Pak Ahmad. Ini narasumbernya dari KPU Jawa Timur. Dari KPU Jawa Timur juga ada dari Komite Sadar Pemilu. Ada Mas Aska dan Pak Anam dari KPU. Silakan Pak Ahmad. Oh iya, menanggapi tentang khusus ya disabilitas tunanetra gitu ya. Sampai hari ini kepedulian perhatian KPU itu masih sangat kurang kalau menurut saya. Pasti sudah berusaha. Contoh hal kecil dalam sosialisasi itu ya. Tunanetra kan tidak tahu siapa caleg-caleg dari Dapil 1, baik DPRD ataupun DPR pusat. Itu ada nggak siasat strategi dari KPU agar kita tahu? Itu kan semuanya dalam bentuk tulisan awas itu. Nggak ada kan sosialisasi, belum ada lah tuh. Nah, lalu kemudian ketika sosialisasi buat para tunanetra, kenapa kita disodori itu alat-alat yang melihat? Kita disodori ballpoint dan kertas. Apa gunanya bagi tunanetra itu? Yeah. Nah, itu kan sarana-sarana yang harus dipakai buat tunanetra lah harusnya. Ada alat buat braille-nya bagaimana itu kan. Kita seolah dihina kalau diajak sosialisasi oleh KPU, misalnya saya dari Bandung gitu ya. Diajak sosialisasi, ketika sosialisasi dikasihnya itu ballpoint atau pensil atau kertas. Ini apaan gitu satu kan. Nah, dalam kemudian dalam nanti pemilu, template itu kan hanya untuk pilpres. Nah, sementara untuk para dapil atau DPR ini bagaimana? Itu kan calon-calon DPR dan DPRD-nya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Ahmad di Bandung ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Pak Abbas tadi sudah bergabung lagi dari Bandung. Selamat siang Pak Abbas. Halo Pak Abbas. Ya, tampaknya terputus lagi ya. Pak Abbas kalau memang masih mau berkomentar, bisa langsung hubungi lagi ya. 0215869000. Sebelum ke Pak Anam, ke Mas Aska dulu nih tadi. Mungkin barangkali ada yang mau dikomentarin tadi. Beberapa hal yang disampaikan Pak Anam, Mas Aska. Baik, sebelum yang mengomentar yang dari Pak Ahmad ya. Tadi saya sebetulnya ingin bertanya ya kepada Pak Anam selaku di sini KPU seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa proses pindah memilih harus 7 hari sebelum hari H. Itu yang menjadi problematika. Nah, kemudian juga KPU meminta untuk Bawaslu bisa merekomendasikan nama. Nah, berarti kan kalau gitu masuknya ke daftar pemilih tambahan seperti itu ya Pak Anam ya, atau betul. Menggunakan surat suara tambahan seperti itu ya. Sedangkan kita tahu surat suara tambahan itu kan kalau tidak salah 2% di undang-undang seperti itu. Kalau misalnya 2% di undang-undang, misalnya di TPS aja 3% kan cuma 6 surat suara tambahan seperti itu. Apakah itu juga menjadi tantangan seperti itu? Saya rasa menjadi tantangan ya. Misalnya kasus di pelajar lah di Yogyakarta seperti itu ya. Ada ratusan bahkan ribuan teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa yang pindah memilih, sedangkan mereka pada saat hari H pemilu 2019 tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena surat suara cadangannya aja hanya 2% dari surat suara yang ada di TPS. Misalnya kalau TPS-nya 300 berarti surat suara cadangannya hanya 6. Berarti kan hanya ada 6 orang yang bisa memilih di situ. Walaupun memang kita juga tahu bisa memindahkan surat suara yang tidak digunakan di TPS sebelumnya dengan kesepakatan antara KPPS dengan PTPS seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak Anam terkait dengan hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, mengomentari terkait dengan Pak Ahmad ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada template drill bagi pemilihan legislatif seperti itu. Nah, kemudian kebetulan riset saya itu disertasi saya terkait dengan
inklusivitas partai politik. Nah, ini juga bisa menjadi masukan saya untuk bisa mengadvokasikan kepada partai politik. Ya, partai politik setidaknya juga bisa memberikan sosialisasi kepada teman-teman difabel netra. Salah satunya mungkin bisa saja membuat modul, kalau misalnya KPU nggak sanggup seperti itu ya, dengan alasan anggaran, mungkin saja partai politik bisa seperti itu untuk membuat modul yang menjelaskan partai politik A misalnya adalah partai politik yang memiliki visi misi seperti ini, kemudian juga calegnya ada berapa di Bandung misalnya, ada berapa dan lain sebagainya. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi masukan kepada partai politik, atau bahkan El Sinta juga bisa mengadakan nih talk show dengan partai politik seperti itu. Sejauh mana partai politik di Indonesia inklusif terhadap difabel, terutama netra seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Pak Muhammad. Baik, terima kasih Mas Aska masukannya. Kami pertimbangkan nanti. Pak Anam mungkin silakan bisa menjawab. Ya, Matur nuwun. Jadi yang pertama saya mencoba, ini ada mis pemahaman ya, ada sedikit meluruskan aja ya terkait pemahaman surat suara cadangan ya. Bahwa surat suara cadangan ini tidak dikhususkan hanya untuk pemilih tambahan, tidak. Jadi cadangan ini hanya cadangan aja, tambahan ya. Jadi bukan berarti kemudian cadangannya 6 maka hanya bisa melayani 6 pemilih, tidak ya. Jadi cadangan ini ya tambahan untuk cadangan aja ya. Ya, jadi bukan berarti kemudian khusus untuk pemilih pindahan, bukan. Nah, yang kami lakukan Mas Aska, contoh misalkan yang saya sampaikan di Dr. Sutomo di Surabaya, dari 14 TPS ini biasanya kita cek dulu. Kita lihat, saya minta kepada kawan-kawan, saya dulu KPU Surabaya ya, jadi sangat cukup paham ya terkait hal ini. Kami cek di TPS-TPS tersebut tingkat partisipasinya berapa persen. Ya, anggap aja misalkan 70% ya, maka ada spilling 30% ini yang bisa kita pakai. Tapi biasanya kita up, jangan 70% lah, tambah 10%. Anggap aja yang hadir 80%. Maka 20% inilah yang kemudian kita bawa masuk ke rumah sakit ya. Jadi itu. Jadi dan memang terus terang sangat rumit, sangat ribet ya. Jadi karena untuk tempat-tempat TPS keliling ini ada kalanya partai politik juga tidak mau. Ya. Ya, jadi karena mereka harus menyediakan saksi double, ada saksi double ya. Jadi KPPS nanti ada yang masuk, tapi tetap melayani yang reguler. Ya. Jadi tetap ada KPPS 3 orang yang masuk, di KPPS reguler tetap ada. Dan saksi maupun Panwaslu ini juga ikut masuk sebagian. Nah, jadi cuman memang ya ini tetap kita lakukan meskipun memang tidak sesederhana yang dibayangkan oleh banyak pihak ya, karena kami ini juga harus melaporkan secara detail administratif kepemiluan kita ya. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan juga, misalkan kami juga beberapa kerjasama dengan kawan-kawan lah. Jadi misalkan dengan Pusat Pemilu Akses Disabilitas, kawan-kawan Pusat Pemilu Akses Disabilitas ini juga membuat semacam konten maupun flyer terkait bagaimana mempersiapkan TPS maupun juga membuat perlakuan kepada kawan-kawan disabilitas. Ini juga kita sebar. Yang tadi sudah disampaikan Mas Aska, misalkan untuk disabilitas netra, itu perlakuannya bagaimana, ditepuk di punggung, untuk yang rungu misalkan harus menggunakan ekspresi bagaimana dan sebagainya. Itu kita juga memproduksi itu untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan di level bawah. Sekali lagi, ini upaya kita, tapi kami tidak berupaya untuk menyampaikan bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik. Tentu sekali lagi karena pemilu ini memang melibatkan jutaan orang ya. Petugas kami aja di Jawa Timur ada 1.200.000 orang ya. Jadi tentu ada banyak kekurangan, tapi matur nuwun ini akan terus kita perbaiki untuk bagaimana ke depan fasilitasi terhadap kawan-kawan disabilitas ini tetap bisa semaksimal mungkin lah. Baik, Pak Anam. Terakhir mungkin ke Mas Aska lagi ya. Tadi kalau diperhatikan tadi pemilu tidak hanya pada batas di TPS hari H saja. Bagaimana dengan sampai saat ini begitu? Ada fase penetapan DCS. Apakah sudah cukup bagi mereka saudara-saudara kita disabilitas, kemudian orang tua lansia ini untuk kemudian dapat mengetahui bagaimana calon-calonnya? Ini sudah maksimalkah upaya dari KPU?
Baik, terima kasih. Terkait dengan tahapan sekarang seperti DCS, saya rasa KPU telah melaksanakan dengan sebaik mungkin seperti itu, sudah membuat flyer, kemudian juga melaporkan surat keputusan seperti itu dengan menjelaskan bahwa di Dapil A, di DPRD Kabupaten Dapil A partainya apa saja, kemudian calonnya apa saja. Namun memang bentuk-bentuk lain dari itu yang perlu kita sama-sama mungkin pikirkan seperti itu ya. Misalnya dalam bentuk audio kah atau video kah dan lain sebagainya, agar teman-teman difabel ataupun lansia bisa mengakses konten tersebut. Nah, yang menjadi catatan mungkin ini sebagai temuan kami juga di lapangan di pemilu di Pilkada 2020, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, kami sempat mencoba untuk melihat sejauh mana partai politik yang mengikuti Pilkada COVID kemarin itu mensosialisasikan visi misi, mensosialisasikan program, mensosialisasikan apapun yang berhubungan dengan calon bupati dan wakil bupati serta partai politik kepada teman-teman difabel juga masih kurang di media sosial, salah satunya dengan bentuk misalnya audio visual, kemudian juga gambar dan lain sebagainya juga masih kurang. Jadi saya rasa ini bukan hanya PR bagi kami sebagai LSM kepemiluan atau mungkin bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tapi ini juga saya rasa perlu menjadi PR partai politik seperti bagaimana mendekatkan diri kepada teman-teman difabel, terutama difabel dan lansia seperti itu. Jangan sampai mereka hanya datang untuk memobilisasi, memilih seperti itu dengan dalih akan memperjuangkan hak difabel, akan memperjuangkan hak lansia dan lain sebagainya, tapi ternyata visi dan misi programnya aja nggak dijelaskan secara detail seperti itu. Itu mungkin sedikit catatan dari saya. Baik, Pak Anam, wah sudah mati nih kameranya. Pak Anam masih bersama kami ya? Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Anam, ke depan ini upaya seperti apa yang akan dilakukan KPU, khususnya KPU Jawa Timur mungkin? Ya, prinsip kami menerima segala masukan dari berbagai pihak ya, dari stakeholder, terutama dari memang kawan-kawan asosiasi atau perkumpulan disabilitas. Secara aktif, kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan Pertuni, dengan Pusat Pemilu Akses Disabilitas, maupun kawan-kawan stakeholder lain yang memang concern terhadap hak-hak kawan-kawan disabilitas. Yang kedua, tentu kami secara berkelanjutan juga melakukan evaluasi terhadap pemilu-pemilu yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya ya, karena memang dinamika pemilih disabilitas ini memang cukup banyak ya Mas Aska ya. Jadi bahkan saya itu pernah menemukan misalkan ada di satu kecamatan itu agak aneh karena tingkat disabilitasnya sangat tinggi. Itu ada. Ini fakta real. Ketika saya minta untuk melakukan investigasi, ternyata data itu data yang memang dibuat-buat karena saat itu ada bantuan khusus untuk kawan-kawan disabilitas. Ini real fakta ada ya. Ini bagian dari dinamika. Dan yang ketiga, tentu ke depan kami tetap berharap ada terus masukan dari berbagai pihak untuk bisa menjamin hak-hak konstitusional kawan-kawan disabilitas, tidak hanya ketika hari pemungutan suara, tapi juga tahapan yang lain, baik itu sebelum proses pemungutan suara maupun juga pasca pemungutan suara. Hasil pemilu ini juga tentu menjadi penting untuk bisa diakses oleh kawan-kawan disabilitas. Jadi matur nuwun, mungkin banyak masukan yang kita peroleh dan insya Allah ini akan segera kita evaluasi, kita koordinasikan dan akan kita sampaikan kepada jajaran di kawan-kawan kabupaten kota. Baik, terima kasih banyak Pak Anam dan juga Mas Aska sudah bersama Radio El Sinta siang ini. Mudah-mudahan pemilu kita ke depan dapat berjalan dengan lancar, tidak terbatas kita saja yang mungkin bisa dengan sempurna melihat, berjalan, berbicara, tapi mereka saudara-saudara kita yang disabilitas, sakit dan juga lansia bisa turut memeriahkan. Terima kasih banyak, sehat selalu. Selamat siang Mas Aska dan juga Pak Anam. Selamat siang Mas Aska, Mas Muhammad, matur nuwun. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Demikian tadi pendengar program Getar Pemilu pada edisi kita Rabu 30 Agustus 2023. Di edisi kali ini Anda juga dapat bisa menyaksikan kembali tayangan ulang kami di YouTube El Sinta ya pendengar.
untuk melihat tadi bagaimana diskusi kami bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Khairul Anam, dan juga Sekretaris Jenderal Komite Independen Sadar Pemilu, Aska Abdi Amru Robi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Radio El Sinta.